Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi bersabda, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh, kalian gak akan sesat. Janji Nabi itu Pak, kalau kita gak mau sesat, berpegang teguhlah kepada dua hal. Jawaban Nabi apa? Kitabullah wa sunnah Rasul. Kitab Allah dan sunnah Nabinya. Inilah hadis yang sering memotivasi orang-orang yang jargonnya itu mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini Ustadz Sunnah, ini Ustadz Bid'ah. Ini Masjid Sunnah, ini tidak Sunnah. Ada apa ya? Kayak gitu ada ya? Kurang sehat itu kayak gitu tuh. Seolah-olah yang lain semuanya itu kotor, yang ini doang yang bersih gitu loh. Itu ajaran salafus soleh emang begitu ya? Kadang-kadang kita bertanya-tanya, emang ajaran sahabat Nabi kayak gitu ya? Yang lain semuanya kotor gitu, yang ini doang nih Masjid At-Tauhid, Masya Allah, seolah yang lain syirik semuanya. Masjid Sunnah, kajian Sunnah, seolah yang lain sesat semuanya. Bener sih, balik ke Quran dan Sunnah itu ungkapan semua muslim akan sepakat. Karena rujukan agama kita dua itu tadi yang disepakati. Tentu nanti ada namanya ijma, ada yang namanya qiyas, dan sumber-sumber hukum lain. Tapi yang disepakati oleh semua muslim, ulama muslim sepanjang zaman, Quran dan Sunnah. Yang sering dilupakan oleh orang-orang ini apa coba? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Di baliknya itu suka ada selipan-selipan pemahaman yang salah. Seolah-olah kalau kembali kepada Quran dan Sunnah itu artinya kita baca langsung Quran, baca langsung hadis. Dari terjemahan depan, terjemahan penerbit-penerbit di Indonesia itu. Ini hadis Nabi bilang begini, akhi. Ini hadis Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan kamu berkumpul-kumpul, baca maulid, baca barzanji, merayakan hari kelahiran Nabi. Sahabat tidak pernah melakukan itu. Sahabat kalau habis selesai sholat, gak ada yang salaman-salaman. Gak ada yang setelah sholat mengadakan zikir berjamaah. Gak ada yang pegang tasbih, ya akhi, ini bid'ah ini semuanya. Ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya mengajarin Bapak Ibu sekalian satu kaidah yang sangat penting sekali. Dan ini kaidah sangat masuk akal. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah lainnya yang serupa dengan itu, al-wasail ta'khudh hukmal maqasid. Sesuatu yang menjadi perantara, perhatikan ya Ibu, sesuatu yang menjadi perantara bagi terwujudnya sesuatu yang wajib, maka dia juga menjadi wajib. Saya ulangi, sesuatu yang menjadi perantara bagi sesuatu yang wajib, maka dia juga menjadi wajib. Masuk akal kan? Kita ini sholat Pak, baru bisa sah kalau kita bersuci. Artinya, kalau ada perintah dirikanlah sholat, udah masuk di dalamnya perintah apa? Bersuci. Karena ketika itu, kewajiban sholat gak akan bisa kita tunaikan tanpa bersuci. Berarti bersuci menjadi wajib dong hukumnya. Karena kewajiban sholat. Ibu pernah dengar di Quran penjelasan soal pakaian jilbab yang ditentukan dalam Quran, ukurannya berapa kali berapa, modelnya apa? Pernah Ibu? Di sunnah ada itu? Tidak ada. Quran memerintahkan tutup aurat. Apapun yang menjadi perantara bagi tertutupnya aurat, maka mengambil hukum dari tujuan itu. Jadi pakai jilbab itu jadi wajib, bukan karena jilbabnya, tapi karena jilbab adalah perantara bagi tertutupnya aurat. Lihat, masuk akal kan? Masuk akal. Apalagi ada hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita, siapa yang membaca zikir ini sekian ratus, misalnya ada hadis menyebutkan siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam hadis sahih disebutkan orang itu nggak akan bisa diganggu oleh setan. Tidak akan menerima gangguan dari setan. Amalin tubuh. Saya alhamdulillah dengan santri-santri saya mengamalkan itu rutin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu setan semuanya lari sama ibu, gak bakal mau. Ya, sekarang banyak itu Pak orang-orang yang menerima dongeng turun temurun gitu ya. Ada orang-orang dicelakakan sama jin macam-macam itulah. Banyak pikiran-pikiran aneh itu, supaya kalau mau dibahas itu bisa berepisode-episode.
Tapi kita akan fokuskan ke dalam hal-hal inti. Nabi bilang barang siapa yang membaca zikir ini 100 kali, saya untuk memudahkan hitungan 100 itu kan perlu alat. Alatnya diantaranya ini. Memang zaman Nabi nggak ada, Bu. Nabi itu jangan dibayangin zikirnya kayak kita kayak begini, enggak. Tapi ini menjadi perantara untuk mengatur bilangan zikir. Berarti boleh atau enggak gitu? Ya boleh, perantara. Dalam sholat berjamaah Nabi nggak ada cerita pakai speaker. Tapi speaker itu kita pakai untuk memudahkan jemaah mendengar suara imam. Itu kan? Jadi banyak sekali hal-hal sebetulnya di zaman Nabi nggak dipraktekkan. Cuma karena itu menjadi perantara bagi terwujudnya sesuatu yang mulia, maka orang muslim berinovasi. Tasbih juga macam-macam sekarang mah. Ada yang digital juga beda-beda tuh. Ada yang seperti ini, bahannya pun beda-beda. Ada tasbih yang mahal tuh yang user laut itu, Pak. Harganya 5 jutaan kalau nggak salah. Tasbih itu. Ada. Zaman Nabi nggak ada kayak gitu. Iya emang nggak ada. Tapi itu menjadi perantara untuk berzikir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi bilang, aku tinggalkan untuk kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian gak akan tersesat. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Itu bukan berarti cara kita beragama itu hanya merujuk pada itu saja, 2 hal itu saja. Kenapa? Karena faktanya tidak semua orang paham Quran dan sunnah itu. Tidak semua muslim punya waktu belajar bahasa Arab. Tidak semua muslim bisa melahirkan kesimpulan hukum yang tepat dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi itu. Tidak semua muslim paham bagaimana kaidah penafsiran yang dirumuskan oleh para ulama sepanjang zaman. Bahkan mungkin kaidah yang tadi saya sebut aja ibu baru ngedengar, boleh jadi kan? Oh begitu Pak Ustadz ya? Iya. Di perantara bagi terwujudnya sesuatu yang wajib, maka dia menjadi wajib. Lihat ibu, kalau orang nggak tahu kaidah penafsiran, tidak tahu bahasa Arab secara detail, bahasa Arab pemula sih gampang sekarang sebetulnya. Sekarang udah banyak kursus bahasa Arab. Tapi kalau boleh saya jujur Bu ya, bahasa Arab itu saya bisa lah bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi kalau sesekali, sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi online tuh untuk mendalami bahasa asing. Saya sempat nanya sama orang-orang yang bisa bahasa asing itu. Banyak kan YouTuber yang bisa 8 bahasa, 6 bahasa, tapi pas dicek bahasa Arab nggak bisa dia. Ada tuh YouTuber yang bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Itali. Bahasa Arab dia nggak bisa. Karena itu bahasa paling sulit di dunia, Pak. Bapak lihat kamus bahasa Arab itu, kamus bahasa Arab. Saya baru bicara 1 judul ya. Ada namanya Lisanul Arab, karangan Ibnu Mandur, 15 jilid segini nih. Itu kamusnya doang. Itu baru 1. Coba baca kitab-kitab yang lain. Kosakata Arab itu sangat kaya. Gak cukup 1-2 tahun untuk menjadi ahli yang betul-betul paham bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran. Bahasa Quran itu sangat mendalam karena dia mukjizat, gak bisa ditandingi sama makhluk manapun itu Quran itu. Karena kita tidak paham Quran langsung, tidak paham sunnah langsung, ya berarti kalau pengen taat sama Nabi itu gak cukup dengan langsung merujuk Quran dan sunnah, harus melalui perantara. Tadi saya bilang apa? Sesuatu yang menjadi perantara bagi sesuatu yang wajib, maka dia juga menjadi wajib. Kita baru paham Quran, baru paham sunnah melalui para ulama yang ahli, yang betul-betul memahami kedua sumber Islam itu, ajaran Islam itu. Berarti kalau begitu, mengambil pendapat ulama yang ahli dalam bidangnya itu bagian dari mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami nggak Pak? Segampang itu ya. Jadi nggak usah dipertentangkan. Kamu ikut Syafi'i atau ikut Quran? Kamu ikut Asy'ari atau ikut Quran? Ikut akidahnya Nabi atau akidahnya Imam Asy'ari? Ikut akidahnya Nabi atau akidahnya Abu Mansur Al-Maturidi? Kalau Abu Bakar itu emang akidahnya Asy'ari ya? Abu Bakar itu. Emang ada ya akidah Asy'ari di zaman Abu Bakar itu? Astagfirullahaladzim. Orang-orang suka kayak gitu tuh Pak.
semangat keagamaan yang menggebu-gebu akhirnya menjatuhkan dia dalam pemahaman yang keliru. Sebabnya karena tidak punya bekal pengetahuan semacam itu. Akidah kita sekarang yang Bapak pelajari di sebagian majelis, yang saya pelajari di pesantren, di Al-Azhar, itu nggak jauh beda dengan akidahnya Nabi dan para sahabat. Cuma zaman dulu, zaman Nabi dulu, nggak ada tuh Bu karangan kitab akidah yang kayak sekarang itu. Kitab-kitab kuning tuh zaman Nabi nggak ada. Kitab-kitab kuning, mau usul fikih, mau fikih, tafsir pun nggak ada di zaman Nabi. Tertulis. Jangan kitab tafsir Bu. Nih bagi orang yang suka bilang kalau nggak ada di zaman Nabi jangan ikuti. Saya mau nanya, zaman Nabi ada mushaf atau enggak? Tidak ada mushaf. Hayo bagi yang suka bilang Nabi tidak pernah mencontohkan. Ngomong-ngomong Nabi nggak pernah nyontohin baca Quran lewat mushaf loh. Jujur aja. Ya kan? Tidak ada zaman Nabi. Mushaf Al-Quran itu. Mushaf itu baru ada di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilengkapi atau disempurnakan pada Khalifah Utsman ibn Affan. Makanya sekarang mushaf Quran yang kita pegang itu namanya rosemnya atau cara penulisannya rosem Utsmani. Dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman, itu bid'ah itu. Nggak ada di zaman Nabi itu. Tidak ada di zaman Nabi. Apakah itu artinya kalau gitu mushaf kita bakar aja semuanya? Dengan alasan kita harus ikuti Nabi. Kenapa kita tidak mempersoalkan adanya mushaf itu? Karena mushaf adalah perantara kita baca Quran. Lihat. Perantara kita baca Quran, lalu kitab tafsir perantara kita memahami Al-Quran. Mazhab-mazhab yang disebutkan oleh para ulama yang banyak itu hanyalah perantara Bapak Ibu sekalian kita memahami Quran, memahami sunnah. Jadi nggak usah ada cerita ayo kembali kepada Quran dan sunnah. Itu ajakan yang kurang berguna sebetulnya. Karena semua muslim udah pasti ikuti Quran, udah pasti ikuti sunnah, ya kan? Justru yang harus kita tekankan itu apa Pak? Ayo kembali kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman para ulama yang tepat dan lurus. Itu yang benar. Karena faktanya nggak semua orang paham Quran, tidak semua orang paham sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Pak, gampang banget kan sebetulnya kalau kita punya pemahaman yang tepat untuk meluruskan pemikiran-pemikiran semacam itu sangat mudah. Jadi sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi bukan berarti otomatis terlarang, bukan berarti otomatis haram. Sesuatu yang tidak Nabi lakukan tidak sama dengan keharaman. Nah, sebagai pengantar supaya Bapak Ibu paham, oh beragama yang benar itu begini ya. Iya Bu, nggak bisa kita beragama sendiri. Sekarang kalau dalam dunia tasawuf ada, kalau dalam fikih kan ada mazhab. Kalau tasawuf itu ada, Bapak mungkin suka mendengar istilah tarekat. Tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Tijaniyah, dan lain. Sebenarnya tarekat juga sama Pak, itu hanya perantara doang. Perantara untuk mendidik rohaniyah kita, sisi rohani kita. Banyak kan orang-orang sholatnya mah jalan, cuma dalam hatinya itu kayak masih banyak penyakit gitu loh. Gampang suujon sama sesama muslim. Dikasih cobaan dikit, kerjaannya ngeluh mulu kerjaannya itu. Gak bisa menikmati hidup pada akhirnya. Kadang-kadang diselimuti kesombongan hatinya, kurang rasa pasrahnya kepada Tuhan, dan seterusnya. Kurang bersabar, kurang puas dengan ketetapan ilahi. Tarekat-tarekat itu dimunculkan hanya sebatas perantara untuk mendidik sisi rohaniyah kita. Terus kenapa disebut nama-nama orang itu Ustaz? Ada namanya Tijaniyah, Qadiriyah. Ya dinisbatkan ke orang-orang itu karena orang itu punya jasa, gitu aja sebetulnya mah. Imam Syafi'i itu bukan datang dengan agama baru yang berbeda dengan Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i itu sama Islamnya dengan kita, cuma beliau ahli, punya kitab, punya muridnya melanjutkan ajaran gurunya sampai muridnya lagi, murid-murid sampai ke kita. Lahir namanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini hanyalah jalan kita memahami Quran. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i itu hakikatnya mematuhi perintah Nabi. Yang bilang apa? Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat.
Itu penting. Jadi Nabi ketika bilang dua hal itu bukan berarti hanya itu saja. Oh enggak. Di baliknya ada perantara kita memahami keduanya, dan perantara bagi sesuatu yang wajib juga menjadi wajib. Kalau kita baca sekarang kitab akidah Bapak Ibu sekalian, dinyanyiin tuh sama anak-anak pesantren itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi. Itu di zaman Nabi nggak ada hafalan sifat 20 itu. Tidak ada hafalan atau penulisan sifat 20. Karena zaman dulu Bapak Ibu sekalian, Nabi dan sahabat tuh nggak punya tuntutan untuk itu. Nabinya hadir di hadapan mereka, pas Nabi mengajarkan akidah itu, sahabat langsung menyerap, dan mereka itu ingatannya kuat. Gak usah bikin buku gitu loh. Ditambah mereka ini sibuk merespon orang-orang yang memerangi mereka. Nggak ada waktu, tidak ada waktu bikin ilmu tajwid namanya. Tajwid itu tidak ada loh Pak di zaman Nabi. Sekarang banyak kan kajian-kajian sunnah yang mengadakan daurah ilmu tajwid, betul nggak Bu? Daurah ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sorof, nggak ada di zaman Nabi itu. Ilmu nahu sorof tidak ada di zaman Nabi. Terus kenapa? Ada kajian-kajian sunnah yang juga mengadakan kajian. Oh ini nahu, ini nahu sorof, ini kajian usul fikih. Sama pada akhirnya nggak akan ada orang berani konsisten itu. Mematuhi prinsip, kalau Nabi tidak melakukan, kita nggak boleh melakukan. Nggak akan pernah konsisten. Karena hidup kita berkembang dan zaman terus-menerus berubah. Yang diinginkan oleh Nabi itu apa? Kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah dan tidak mengada-ngada hal baru yang bertentangan dengan keduanya. Hal baru yang bertentangan dengan keduanya itu yang nggak boleh Bu. Kalau hal baru punya dasar dari keduanya, seperti tradisi maulid misalnya, orang itu ya ramai-ramai mengadakan maulid, mahalul qiyam, baca barzanji. Kalau dilacak ada nggak dalilnya di Quran? Ya dilihat aja orang mengadakan maulid itu intinya apa? Intinya mengagungkan Nabi, memperkenalkan Nabi kepada kaum muslim. Karena banyak kaum muslim yang nggak kenal lagi sama nabinya, bersedekah, berbagi, menyenangkan orang-orang yatim, janda-janda yang terlantar misalnya. Itu bagus atau enggak? Bagus. Ada dasarnya enggak? Ada. Sedekah ada dasarnya. Baca sholawat ada dasarnya. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat begitu. Oh ada dasarnya. Berarti kalau begitu boleh-boleh aja. Yang enggak boleh kalau gini Bu. Saya sekarang sebagai ustadz berfatwa kepada bapak-bapak semuanya. Saya mau mewajibkan sholat namanya sholat maulid. Jumlahnya 12 rakaat, hukumnya wajib bagi muslim yang dewasa. Saya ngomong kayak gitu tuh. Bapak Ibu sekalian, ada sholat namanya sholat maulid. Ayo kita ramai-ramai mengadakan namanya sholat maulid. Nawaitu usolli sholat al maulid misalnya. Dan saya hukumi itu sholat wajib. Itu mengada-ngada Bu. Nabi tidak mencontohkan itu. Tidak ada dasarnya. Atau mengurangi jumlah sholat. Suka ngomong ustadz-ustadz yang suka bilang kajian sunnah itu kalau khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia loh Bu. Zaman Nabi nggak ada khutbah bahasa Indonesia kan? Kenapa itu? Ayo kalau mau konsisten, apa yang tidak Nabi lakukan jangan lakukan. Jangan khutbah pakai bahasa Indonesia dan jangan pakai speaker. Repot hidup kita kan pada akhirnya. Tapi khutbah mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Spanyol. Khutbah hanya sebatas perantara saja. Mengingatkan kaum muslim. Tidak jadi masalah. Nabi tidak melakukan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dalam fase kehidupan Nabi dan sahabatnya belum ada tuntutan. Orang ngarang, sahabat ngarang kitab dalam kaidah penafsiran. Ilmu nahu, sorof, akidah juga termasuk. Tapi bukan berarti itu nggak ada di zaman Nabi. Ada, cuman nggak ditulis. Tajwid itu, tajwid ini namanya izhar, ini namanya idgham, ini namanya gunnah, ini panjangnya 5 harokat, ini 2 harokat. Itu sebetulnya udah ada di zaman Nabi, cuma belum ditulis. Akidah yang kita pelajari sekarang, wujud, tidak, baqa. Nabi itu udah meyakini itu. Jadi kalau kita tanya sama Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar percaya nggak Allah itu ada? Ya udah pasti bilang ada. Percaya nggak kalau Allah itu tidak ada awalnya? Ya udah pasti Pak. Karena ini akidah, rujukannya adalah Al-Quran. Apa kalau belajar akidah, belajarnya benar ya. Semua sifat-sifat Allah itu ada landasannya di Al-Quran. Qidam,
artinya tidak bermula. Ada nggak di Quran yang bilang Allah tidak bermula? Ada. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Baqa artinya tidak berakhir. Tuhan tidak berakhir. Nabi meyakini itu enggak? Ya meyakini. Masa Tuhan berakhir? Kita meyakini Allah punya sifat namanya mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Nabi meyakini itu enggak? Ya udah pasti, karena Qur'annya bilang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah itu. Tuh, lihat. Rumusannya enggak ada, tapi bukan berarti akidahnya itu hal yang baru dan enggak ada di zaman Nabi. Beda ya. Antara sesuatu tidak ada dan diada-adakan dengan sesuatu yang sudah ada tapi belum dituliskan. Kitab kuning, kaidah-kaidah keilmuan yang dirumuskan sama ulama itu bukan berarti nggak ada di zaman Nabi, ada, cuma belum dimunculkan dalam bentuk karya-karya tulisan dibaca di majelis-majelis per episode dan seterusnya. Jadi beda zaman, beda tuntutan. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah itu tidak bisa dengan serta-merta menafikan perantaranya. Dan di antara perantara itu adalah mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama yang memang lebih paham Quran dan sunnah ketimbang kita. Nah, sekarang ada satu lagi, Pak. Model-model pemahaman yang aneh itu. Tadi saya bilang, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti terlarang. Saya sekarang akan bacain kitab dikit-dikit biar ada kesan ngajinya ya. Seorang ulama besar ini namanya Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari. Itu ulama besar asal Maroko. Gurunya guru kami di Al-Azhar. Gurunya dari mantan mufti Mesir di Al-Azhar. Jadi ini guru dari para guru Al-Azhar. Ulama besar sekali. Saya punya kitabnya, dikumpulkan kitabnya itu total seluruh karyanya itu. Dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, usul fikih, dalam bidang banyak sekali. Segini nih, 19 jilid. 19 jilid. Semua karangannya itu. Ulama besar. Jadi sekarang saya membacakan bukan pendapat orang yang belum belajar Islam kemarin. Ini orang yang betul-betul memahami Islam dari jantungnya langsung. Nah, orang kayak beliau kalau bilang kembali kepada Quran dan Sunnah, nggak usah bermazhab, wajar aja. Orang lebih paham ketimbang kita. Lah kita yang nggak paham, yang nggak ada waktu belajar bahasa Arab, yang baca tajwid aja masih belepotan, kira-kira begitu. Kembali kepada Quran dan Sunnah, kemudian mengesampingkan pendapat ulama-ulama yang ahli itu. Justru itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Saya ulangi, orang-orang yang menyeru kepada Quran dan Sunnah lalu mengesampingkan perantara memahami Quran dan Sunnah, itu pendapat para ulama, itu contoh sikap yang bertentangan dengan Quran sendiri. Jadi itu yang menyalahi Sunnah itu Pak. Orang langsung merujuk kepada Quran dengan pemahaman sendirinya, berfatwa menyalahkan ini, menyalahkan itu. Itulah sesungguhnya yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu. Sebab di Quran ada panduan, kalau kita tidak tahu, kita diminta bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Al-Quran. Tanyalah ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Jadi kalau saya nanya pendapat Imam Syafi'i dalam soal tertentu, dalam masalah fikih, itu saya mengikuti Quran hakikatnya. Ustadz Sunnah ketika itu saya. Karena saya mengajak orang untuk patuh kepada Quran. Nah itu. Meninggalkan, manakala Nabi meninggalkan sesuatu, kata beliau ini, ada kitab, gak apa saya sebutin kitabnya meskipun gak dibaca, Husnut Tafahum Wadar fi Bayan Mas'alatit Tar, bisa di-download di internet. Ini sekitar 53 halaman, kitab tipis. Beliau ngasih penjelasan ini. Boleh jadi kata beliau, Nabi tidak melakukan sesuatu bukan karena sesuatu itu haram. Ada banyak kemungkinan lain. Satu, Nabi tidak melakukan karena itu hanya sebatas kebiasaan saja. Suatu ketika ada orang datang menawarkan daging namanya dob. Dob itu kadal gurun. Nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Namanya dob, saya nggak tahu terjemahan persisnya apa, tapi hewan namanya dob. Ditawarin tuh, ada Khalid bin Walid di sampingnya. Nabi juga ditawarin. Nabi nggak makan itu. Hewan itu, padahal itu halal gitu loh.
Nabi nggak makan itu karena beliau kurang suka aja, udah selesai, bukan berarti itu haram. Sementara Khalid bin Walid makan itu di depan Nabi, dan Nabi nggak bilang Khalid jangan makan itu haram, Nabi nggak bilang begitu. Tuh, Nabi nggak sederhana itu. Jadi jangan dengan alasan Nabi nggak melakukan otomatis jadi haram, nggak bisa. Nabi ngerokok nggak, Pak? Nabi nggak ngerokok. Tapi kalau mau bilang rokok haram, nggak bisa dengan alasan Nabi kan nggak merokok. Berarti kalau gitu rokok haram dong. Nggak bisa tuh begitu tuh. Logikanya nggak bisa begitu. Harus cari dalil lain yang membuktikan rokok itu haram. Ah, baru bisa kita diskusikan. Tapi nanti akan datang orang nyari dalil lain lagi, ya kan? Bagi saya rokok itu mubah. Dia punya dalil, ini punya dalil, tuh kan? Tapi nggak bisa dengan alasan Nabi nggak merokok, kemudian otomatis rokok jadi haram. Nggak bisa begitu tuh. Logika hukumnya nggak bisa begitu. Silahkan Bapak nanti lihat praktek-praktek keagamaan yang sering disalah-salahkan oleh sebagian orang itu. Biasanya mereka alasannya begitu. Kan nggak ada di zaman Nabi. So what kalau nggak ada di zaman Nabi? Kalau Nabi nggak melakukan, apa masalahnya? Ada nggak dalil yang bilang, Pak, nih pertanyaan saya yakin orang ini kalau ditanya pertanyaan kayak gini nggak bakal bisa jawab. Ada nggak dalil dari Quran atau dari hadis Nabi bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sama dengan haram? Ada dalilnya nggak itu? Tidak ada.